Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang akidah dari risalah yang berjudul Nubdah fil Aqidah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan tentang unsur yang keempat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Unsur yang pertama mengimani adanya Allah. Unsur yang kedua adalah mengimani keesaan Allah dalam rububiyah. Unsur yang ketiga adalah mengimani keesaan Allah dalam uluhiyah, keesaan Allah untuk diibadahi. Dan unsur yang keempat adalah mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempurnaan nama dan sifatnya. Dan telah kita baca bahwa maksud dari unsur yang keempat ini bahwa kita mengimani semua nama dan sifat yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, demikian juga yang disebutkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita imani itu semua dengan menghindari empat hal: menghindari tahrif, merubah makna asal dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi makna lain tanpa ada landasan syar'i. Demikian juga menghindari ta'til, artinya menolaknya, apakah menolak sebagian atau menolak secara keseluruhan. Demikian juga menghindari takyif, mempertanyakan bagaimana hakikat sifat Allah atau membayangkan bagaimana bentuknya. Dan yang keempat adalah menghindari tamtsil, menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Di antara dalil yang beliau sebutkan tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sama sekali yang semisal dengannya. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Di bagian awal pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sama sekali yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan dua larangan. Karena Allah tidak ada yang semisal, maka tidak boleh menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, atau yang disebut dengan tamtsil. Tidak diperbolehkan menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Demikian juga karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh membayangkan bagaimana hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada bagian yang kedua dari ayat tadi, wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat, kewajiban kita adalah menerimanya. Sehingga potongan ayat ini berkaitan dengan dua larangan. Tidak boleh melakukan ta'til, tidak boleh menolak apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian atau keseluruhan. Demikian juga menerima apa adanya tanpa merubah makna dari nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari arti asalnya. Kemudian penulis rahimahullah, beliau menjelaskan tentang
dua kelompok yang keliru berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatan, dan telah keliru dalam perkara ini dua kelompok. Yang pertama adalah al-mu'attilah yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah mengingkari sebagian atau keseluruhan. Demikian juga yang masuk dalam pengingkaran adalah yang merubah makna dari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala dari arti asalnya, sehingga tahrif demikian juga ta'til masuk dalam golongan yang pertama ini. Kemudian beliau akan sebutkan yang kedua adalah al-musyabbihah yang menyerupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan masuk dalam bagian yang kedua ini orang yang membayangkan hakikat atau wujud dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, ihdahuma, yang pertama al-mu'attilah adalah orang-orang yang melakukan ta'til. Ta'til artinya menolak. Alladzina ankarul asma'a was sifati au ba'daha. Mereka itu adalah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, au ba'daha, atau mengingkari sebagiannya, menetapkan sebagian dan mengingkari sebagian lain. Mengapa itu terjadi? Mereka mengatakan za'imina anna itsbataha lillahi yastalzimut tashbih. Mereka mengatakan bahwa menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan tasbih. Ai tasbih Allah taala bi khalqih. Mereka mengatakan bahwa menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa hadza za'mu batilun liwujuh. Dan hal ini adalah sesuatu yang batil dari beberapa sisi. Jadi mengatakan bahwa penetapan nama dan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu adalah hal yang salah dari beberapa sisi, diantaranya adalah dua hal yang akan beliau sebutkan. Yang pertama, al-awwalu annahu yastalzimu lawazima batilah, mengatakan bahwa penetapan nama dan sifat itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluk, itu memiliki konsekuensi yang keliru. Kattanaqudhi fi kalamillahi subhanah, seperti menyatakan bahwa ada pertentangan antara firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang serupa dengannya. Lalu ada yang mengatakan bahwa menetapkan nama dan sifat itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu berarti mempertentangkan antara satu firman Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah yang lainnya. Wa dzalika anna Allah ta'ala athbata li nafsihi al-asma'a was-sifat wa nafa an yakuna kamitslihi syai'. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya sendiri nama-nama dan sifat-sifat, dan Allah menafikan, meniadakan bahwa tidak ada satupun, tidak ada siapapun, apapun yang semisal dengannya. Walau kana itsbatuha yastalzimut tashbih lazimat tanaqudu fi kalamillah wa takdziba ba'dhihi ba'dhan. Seandainya menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu masuk dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka berarti antara satu firman Allah dengan firman Allah yang lainnya itu saling bertentangan dan saling mendustakan. Ini sisi pertama yang menunjukkan kekeliruan kelompok yang mengingkari penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ats-tsani annahu la yastalzimu
min ittifaqi syai'aini fismin aw sifah an yakuna mutamathilain, bahwa kesamaan dalam nama atau sifat itu tidak berarti keduanya sama secara persis. Jadi mungkin sama, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, manusia juga melihat, tapi melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melihatnya manusia itu berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna penglihatannya, manusia penglihatannya sangat terbatas. Fa anta tara syakhsain yattafiqani fi anna kullan minhuma insanun sami'un basirun mutakallim. Beliau menyebutkan permisalan, menyebutkan contoh, engkau melihat dua orang, sama-sama manusia. Keduanya sama-sama manusia, sama-sama mendengar, melihat, berbicara. Wala yalzamu min dzalika an yatamathala fil ma'anil insaniyah. Dan itu tidak berarti keduanya sama persis dari sisi sifat kemanusiaannya. Was-sam'i wal basari wal kalam. Demikian juga sifat pendengaran, penglihatan dan berbicaranya. Jadi antara satu manusia dengan satu yang lainnya itu beda cara berbicaranya, misalnya sifat penglihatannya. Demikian juga apabila dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Manusia berbicara, sebagian hewan juga bisa berbicara, tapi itu sifat yang berbeda antara satu makhluk dengan yang lainnya. Apabila antara satu makhluk dengan yang lainnya saja berbeda, pasti berbeda antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taral hayawanati laha aidin wa arjulun wa a'yun. Dan engkau melihat hewan-hewan memiliki tangan, kaki, mata. Wala yalzamu min ittifaqiha hadza an takuna aidiha wa arjuluha wa a'yunuha mutamathilah. Dan kesamaan pada hewan-hewan tersebut tidak berarti menunjukkan bahwa tangan, kaki atau matanya sama. Fa idza dhahara at-tabayunu bainal makhluqati fima tattafiqu fihi min asma'in aw sifat, fat-tabayunu bainal khaliqi wal makhluqi abyan wa a'dham. Maka apabila nampak perbedaan antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sama penyebutannya, sama nama dan sifatnya, maka perbedaan antara Allah yang maha mencipta dengan makhluk yang diciptakan itu tentu lebih besar dan lebih jelas. Sehingga beliau sebutkan di sini bahwa kelompok pertama yang menyimpang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang menolaknya, tidak mau menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah secara keseluruhan atau sebagian. Termasuk diantaranya menolak dengan cara merubah makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari arti asalnya. Dan beliau sebutkan bahwa ini adalah pemikiran yang salah. Di antara yang menunjukkannya adalah dua hal. Yang pertama, ketika mereka mengatakan bahwa menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk, itu berarti mempertentangkan antara firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada apapun, siapapun yang semisal dengannya, itu menunjukkan bahwa tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Sehingga menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang kedua, bahwa terkadang ada kesamaan nama dan sifat tapi memiliki hakikat yang berbeda. Ada kaki gunung, ada kaki meja, ada kaki manusia. Semuanya kaki, tapi memiliki wujud yang berbeda-beda antara kaki gunung dengan kaki meja dan kaki manusia. Wujudnya lain.
Begitu juga pendengaran Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran manusia sama-sama pendengaran, tapi wujudnya tentu berbeda. Kemudian kelompok yang kedua yang keliru dalam pembahasan nama dan sifat, beliau sebutkan at-ta'ifatus tsaniyah al-musyabbihah. Orang-orang yang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Termasuk dalam kelompok yang kedua ini adalah yang membayangkan tentang hakikat atau wujud dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang dibayangkan itu paling ya diserupakan dengan apa yang pernah dilihat atau apa yang pernah disampaikan kepadanya, atau pernah melihat yang semisal dengannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak ada yang pernah melihatnya, tidak ada yang pernah melihat yang semisal dengannya, karena tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Demikian juga tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina athbatul asma'a was sifati ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqih. Mereka yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan menyerupakan nama serta sifat itu dengan makhluknya. Za'imina anna hadza muqtada dalalatin nusus. Mereka mengatakan bahwa ini adalah kandungan dari dalil syar'i. Jadi mereka menganggap bahwa kandungan dari dalil syar'i ketika menyebutkan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan ya seperti pendengaran makhluk, penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk. Begitu juga dalam sifat yang lainnya. Li'anna Allah ta'ala yukhatibul ibada bima yafhamun. Mereka mengatakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hamba-hambanya dengan apa yang mereka pahami. Wa hadza za'mu batil liwujuh. Dan pendapat ini keliru dari beberapa sisi, diantaranya beliau sebutkan dua hal. Yang pertama, al-awwalu anna musyabahatallahi ta'ala li khalqihi amrun yubtiluhu al-aqlu wasyara'. Yang pertama, bahwa keserupaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk itu adalah perkara yang dianggap salah oleh akal dan syariat. Jadi akal manusia pasti akan meyakini bahwa yang maha mencipta itu pasti maha sempurna, dan yang diciptakan itu pasti penuh dengan kekurangan. Demikian pula dalil syar'i menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama dengannya. Wala yumkinu an yakuna muqtada nususil kitabi was sunnati amran batilan. Sehingga tidak mungkin kandungan dari dalil syar'i itu menunjukkan sesuatu yang batil. Tadi mereka mengatakan bahwa kandungan dari dalil syar'i itu menunjukkan bahwa Allah itu ya serupa dengan makhluk dalam sifatnya. Itu adalah hal yang keliru dan tidak mungkin Al-Quran atau As-Sunnah menunjukkan hal yang salah. Kemudian yang kedua, annallaha ta'ala khatabal ibada bima yafhamuna min haitsu aslul ma'na. Bahwa Allah Ta'ala mengajak bicara hambanya dengan apa yang mereka pahami min haitsu aslul ma'na, dari sisi asal maknanya, bukan dari sisi hakikatnya. Jadi bisa dipahami maknanya dari sisi asalnya, bukan dari sisi wujud dan hakikatnya. Ammal haqiqatu wal kunhu alladhi alaihi dhalikal ma'na. Adapun hakikat dan wujud sebenarnya yang terkandung di dalam makna itu, bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah, bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuknya, itu adalah hal yang termasuk perkara gaib yang Allah sembunyikan. Fahuwa mimma sta'tharallahu ta'ala bi'ilmihi fima yata'allaqu bidzatihi wa sifatih. Itu termasuk hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan ilmunya. Allah tidak menjelaskan tentang wujud, hakikat, bentuk dari sifat-sifatnya,
demikian juga yang berkaitan dengan zatnya. Sehingga pembahasan antara zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya itu sama. Ketika seseorang menetapkan Allah itu ada, menetapkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya menetapkan juga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat. Demikian juga ketika seseorang tidak mengetahui bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga manusia tidak mengetahui bagaimana hakikat dan wujud dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua hal yang beliau sebutkan yang menunjukkan bahwa menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk itu adalah hal yang salah. Yang pertama karena itu bertentangan dengan akal manusia, demikian juga bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua, bahwa dalil syar'i itu mengajak bicara manusia dengan sesuatu yang mereka pahami dari sisi asal maknanya, dari sisi asal maknanya, bukan dari sisi hakikat dan wujud sesungguhnya. Beliau sebutkan contoh untuk memperjelas, fa idza athbatallahu li nafsihi annahu sami' fa inna as-sam'a ma'lumun min haitsu aslul ma'na. Apabila Allah menetapkan bagi dirinya bahwa dia adalah sami', maha mendengar, maka as-sam' itu pendengaran adalah hal yang dipahami dari sisi asal maknanya, dari sisi asal maknanya. Wa huwa idrakul aswat, yaitu menangkap atau mengetahui suara. Itu makna dari pendengaran. Lakinna haqiqata dzalika bin nisbati ila sam'illahi ta'ala ghairu ma'lumah. Akan tetapi hakikatnya bagaimana cara Allah mendengar yang berkaitan dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hal yang tidak diketahui, karena memang tidak dijelaskan di dalam dalil syar'i. Li'anna haqiqatas sam'i tatabayanu hatta fil makhluqat. Karena yang namanya pendengaran itu berbeda-beda, sampai pun pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran antara manusia dengan pendengaran burung misalnya, itu adalah hal yang berbeda. Tentu jauh lebih berbeda antara pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabayunu fiha bainal khaliqi wal makhluqi abyan wa a'dham. Maka perbedaan dalam hal tersebut, dalam pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala antara yang maha mencipta Allah dengan makhluknya, tentu lebih jelas dan lebih besar. Kemudian penjelasan yang kedua yang beliau sebutkan di sini, wa idza akhbarallahu ta'ala an nafsihi annahu istawa ala arsyih. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa dia beristiwa di atas arsy. Istiwa itu artinya tinggi, tetap di atas. Allah mengkhabarkan bahwa dia beristiwa tinggi di atas arsy. Fa innal istiwa'a min haitsu aslul ma'na ma'lum. Maka istiwa dari sisi makna asalnya adalah hal yang diketahui, tinggi, di atas, tetap. Lakinna haqiqatal istiwa'i allati huwa 'alaiha ghairu ma'lumatin lana bin nisbati ila istiwa'illahi 'ala 'arsyih. Akan tetapi bagaimana wujud sesungguhnya dari tingginya Allah di atas arsy-Nya itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Lianna haqiqatal istiwa'i tatabayanu fi haqqil makhluq falaysa listiwa'u ala kursi mustaqir kalistiwa'i ala rahli ba'irin sa'bin nafur. Karena hakikat istiwa, bentuk dari istiwa itu pada makhluk saja berbeda-beda, sehingga istiwa di atas kursi, duduk di atas kursi yang tidak bergerak, itu berbeda dengan ketika seseorang berada di atas unta yang sulit dikendalikan, yang berlari kencang. Jadi duduk tenang di atas sesuatu yang tidak bergerak berbeda dengan berada di atas sesuatu yang bergerak. Fa idza tabayanat fi haqqil makhluq,
Maka apabila wujud dari istiwa tadi berbeda-beda pada makhluk, fattabayanu fiha bainal khaliqi wal makhluqi abyan wa a'zam, maka perbedaan antara wujud dari suatu sifat antara Allah Al-Khaliq yang maha mencipta dengan makhluknya tentu lebih jelas dan lebih besar. Ini penjelasan beliau tentang 4 unsur keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diakhiri dengan unsur yang keempat tadi, tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama dan sifatnya. Beliau mengakhiri pembahasan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan 3 faidah, 3 manfaat dari keimanan kepada Allah. Beliau berkata, wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafna yuthmiru lil mu'minina thamaratin jalilatan minha. Keimanan kepada Allah Ta'ala seperti yang telah dijelaskan, itu akan membuahkan berbagai manfaat yang besar bagi kaum mukminin. Jadi banyak manfaat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah 3 hal. Al-ula tahqiqu tauhidillahi ta'ala. Yang pertama adalah mewujudkan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mewujudkan tauhid, bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'an wala bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'un wala khaufun wala ya'budu ghairah, sehingga tidak ada raja, harapan yang itu memang khusus hanya ditujukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan kepada selainnya. Wala khaufun, demikian juga rasa takut yang hanya murni boleh ditujukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Wala ya'budu ghairah, demikian juga seseorang yang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan beribadah kepada selainnya. Ini manfaat yang pertama dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang memurnikan segala bentuk ibadah hanya bagi Allah. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'zimihi bi muqtada asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengagungan terhadapnya sesuai dengan kandungan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna, sehingga ketika seseorang mencermati makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menumbuhkan penghormatan, pengagungan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bih wajtina bima naha anhu, mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan apa yang Dia perintah dan menjauhi apa yang Dia larang. Ini 3 hal yang merupakan manfaat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kesimpulannya bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diwujudkan dalam 4 hal: mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatannya, mencipta, mengatur, memberi rizki. Kemudian yang ketiga adalah mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan hamba, maksudnya adalah ibadah, sehingga segala bentuk ibadah hanya murni ditujukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempurnaan nama dan sifatnya. Ini yang bisa disampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.